diskusi atau menginformasikan suatu informasi. Saya rasa teman-teman udah paham semua ya mengenai siaran pers ya, konferensi pers ya. Oke, saya lanjut. Jenis-jenis siaran pers. Ada yang publisitas, ada informasi produk dan keuangan yang tadi. Kalau produk, launching produk baru. Publisitas mungkin mau mengenai misalnya Indofood terpilih menjadi salah satu perusahaan mancanegara sekarang, sudah mancanegara ya. Sudah perusahaan mancanegara yang top brand nomor 1 gitu. Teman-teman sedikit info nih. Kalian tahu nggak sih kalau Indomie kita, Indominya merek Indomie kita itu yang teman-teman suka beli tuh yang murah ya, harganya kalau di Indonesia cuma 1.000-2.000 doang. Kalau di Taiwan juga ada yang toko-toko Indo jual Indomie itu harganya 8 NT ya pasarannya ya. Itu Indomie sudah menjadi makanan pokok seperti nasi di negara-negara di berbagai negara di Afrika. Itu benar loh. Jadi kita boleh bangga loh, karena di beberapa negara di Afrika atau di Nigeria atau di negara-negara yang orang banyak kulit hitam itu Indomie itu makanan pokok mereka. Bahkan dulu Indomie mau diambil alih lah sama mereka. Mau mereka jadiin sebagai kayak nasinya kita. Kita kan makan nasi itu kan udah makanan pokok ya. Iya, betul sekali Mbak Desi. Buat orang-orang Afrika, Indomie kita itu adalah makanan pokok. Gitu. Bahkan mereka berinovasi. Mereka itu buat Indomie minta rasa-rasa yang berbeda. Jadi kadang-kadang perusahaan Indomie kita ini di Indonesia itu mereka memproduksi beberapa Indomie yang memang mereka hanya khususkan untuk pasar-pasar di Afrika saja, berbagai rasanya. Seperti kayak misalnya kalau di Indonesia kita ada namanya, saya kemarin pulang ke Indo, saya nemuin rasa empal gentong. Tapi kayak nggak nemu deh kalau di Taiwan rasa empal gentong. Iya, saya tahu Mbak Siti, Indomie nggak sehat. Tapi Indomie itu murah. Dan banyak sekali negara-negara Afrika yang masih tergolong negara miskin. Jadi buat mereka makan Indomie itu murah tapi bisa kenyang gitu. Jadi kita boleh bangganya adalah kita punya merek Indonesia punya itu sudah bisa mencapai mancanegara gitu. Sudah sampai ke Afrika bahkan sudah mau dijadikan makanan pokok. Boleh bangga ya? Iya, betul sekali. Nah, kemudian lanjut lagi ke jenis siaran pers, itu ada yang namanya consequences, human interest, prominence, proximity, dan timeliness. Kalau teman-teman lihat di modul, itu ada di halaman, sebentar ya. Bentar ya. CHOPPT. Coba dong kasih saya penjelasan sedikit. C-nya apa sih? Consequences. Ada yang bisa saya kasih contoh nggak? Consequences itu apa ya? Itu kayaknya saya salah tulis deh, Mas Rian. Nggak ada O-nya. Harusnya. Jadi CHPPT ya. Sepertinya sih seperti itu. Itu dari modulnya salah. Consequences. Ada yang bisa kasih saya contoh? Kalau di buku, di modul ya, consequences itu tulisannya maksudnya adalah jasa layanan Veronica oleh PT Telkomsel. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Ada yang tahu nggak nih teman-teman kira-kira maksudnya apa? Nggak paham? Oke. Kalau dulu kita telepon begini. Telkomsel Veronica.
Anda terhubung dengan mailbox. Benar nggak? Ada kata-kata Veronica-nya. Saya nggak tahu tuh kenapa mesti Veronica ya. Kenapa nggak Telkomsel Velia Natasha gitu ya? Atau kenapa nggak Telkomsel Desi Wulanti Anda terhubung dengan mailbox gitu ya? Kenapa harus si Veronica? Saya bingung tuh. Sampai sekarang saya bingung. Apa yang perusahaannya kali ya? Si Mbak Veronica itu kali ya? Nah, tapi ya benar nggak sih? Iya, karena memang begitu cara ngomongnya. Telkomsel Veronica, Anda terhubung dengan mailbox, seperti itu. Nah, jadi itu dibuat sama Telkomsel, ya. Jadi artinya bahwa kita harus memberikan dampak yang diberitakan oleh masyarakat. Jadi misalnya kayak kalau konsumen bilang permudah dong gitu kan. Ini kalau misalnya orang mailbox atau nggak mailbox kan kita nggak tahu. Dibuatlah jasa layanan itu, jasa layanan mailbox yang sampai hari ini itu masih terus dipertahankan. Benar nggak? Teman-teman kalau yang udah bisa ngomong bahasa Mandarin tuh, kalau misalnya telepon terus teman-teman nama temennya itu mailbox, saya nggak ngerti sih gimana cara ngomong Mandarinnya. Cuman kalau saya dengar saya tahu tuh kalau udah kayak gitu pasti mailbox gitu. Boleh dicoba tuh teman-teman. Nah, jadi itu sampai sekarang bisa digunain terus tuh jasa itu. Kenapa? Kita tahu bahwa oh iya, ketika saya telepon tidak diangkat, itu berarti mailbox seperti itu. Berarti orang ini sedang menonaktifkan handphonenya atau mungkin sedang di luar jangkauan dan sebagainya. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah human interest. Maksudnya adalah kegiatan yang diberitakan menarik dari segi ragam cara hidup manusia. Misalnya, pemberitaan mengenai pemberian gelar guru besar kepada Bob Hasan dari Universitas North Carolina, Amerika Serikat. Intinya sih bahwa suatu berita itu kalau bisa menarik gitu kan. Jadi misalnya kalau kayak cerita di sini penerimaan jabatan, sebenarnya bukannya mau bikin orang lain jadi jealous, bukan, tapi lebih memotivasi atau mungkin lebih kepada dalam rangka bentuk penghargaan kepada seseorang gitu. Ada yang pernah tahu ini nggak Buya Hamka? Ada yang pernah tahu Buya Hamka, teman-teman? Siapa yang tahu Buya Hamka? Kalau ada yang tahu Buya Hamka, saya angkat jempol. Pernah dengar? Tahu nggak Mas Rian siapa Buya Hamka? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, kalau pernah tahu berarti wawasannya cukup luas. Kira-kira siapa? Ayo Mas Rian, mikirnya jangan kelamaan. Tahu nggak Mas Rian? Buya Hamka? Haha, jangan buka Google dulu. Oke, saya langsung aja to the point ya. Siapa Buya Hamka? Buya Hamka adalah satu-satunya, setahu saya sih ya, satu-satunya anak Indonesia, bukan anak lah, karena dia sekarang udah tua. Bisa dibilang orang Indonesia lulusan SD yang bisa mendapatkan gelar doktor. Dia cuma lulusan SD loh, tapi dia bisa dapat gelar doktor. Iya, makanya dia sangat terkenal sekali, Buya Hamka ini. Jadi teman-teman boleh bangga ya, teman-teman sama Buya Hamka aja tinggian teman-teman nih. Kalau teman-teman terus kuliah dengan benar, dia itu ini, teman-teman ini gelarnya S1 gitu loh. Dia cuma lulusan SD, tapi dia bisa mendapatkan gelar doktor.
Nah, PR tuh buat teman-teman. Kalau mau tahu cerita tentang lebihnya siapa Buya Hamka, boleh search Google. Dia juga salah satu inspiring person, salah satu orang yang sangat menginspirasi, ya. Boleh dicek ya. Nah, intinya bahwa human interest kadang-kadang kita juga nggak mesti memberitakan sesuatu yang sifatnya persuasif aja, iklan-iklan mulu nggak selalu. Tapi kita juga boleh misalnya yang tadi memberikan satu berita bahwa ada pengangkatan guru besar, ada pengangkatan gubernur dan sebagainya, ya. Kemudian prominence. Prominence itu berkaitan dengan ketokohan seseorang. Contohnya, pernyataan Profesor Dr. Sumitro mengenai masuknya keluarga ekonom terkenal di Bank Niaga menggantikan posisi pemilik saham keluarga Yulus Sahija. Intinya sih ya ini berhubungan dengan tokoh-tokoh terkenal. Jadi kayak misalnya apa ya? Ada yang bisa kasih saya contoh nggak tentang prominence nih? Bicara tentang apa tuh? Ketokohan seseorang. Ayo, ada yang bisa? Teman-teman? Oke, banyak di Indo yang jual gelar doktor tentang dokter musik. Oh iya, tapi untuk kalau yang tadi saya bilang masalah Buya Hamka itu dia nggak beli kok. Dia nggak beli. Dia melakukan sesuatu yang pada akhirnya dia bisa diberikan gelar doktor itu. Ada yang bisa kasih saya contoh tentang prominence nggak? Kira-kira tokoh terkenal di Indonesia siapa ya, teman-teman ya? Ada yang tahu? Oke, Habibie. Ya, itu adalah salah satu tokoh terkenal ya. Asal teman-teman tahu ya, dulu Habibie itu punya IQ paling tinggi loh, satu Indonesia. Dia adalah IQ tertinggi sampai beberapa tahun lalu lah. Saya lupa deh, mungkin sekitar 10 tahun lalu. IQ dia tuh sangat-sangat tinggi. Nomor satu di Indonesia. Sangat jenius. Dia adalah satu-satunya anak bangsa yang bisa membuat pesawat terbang. Itu cuma dia doang. Sampai saat ini Indonesia belum bisa membuat pesawat terbang. Cuma Habibie lah yang bisa. Tapi kalau berapa nilai IQ-nya saya nggak tahu Mbak Siti. Cuman ya memang dulu belum insinyur di Indonesia itu jarang. Gelar insinyur, gelar S1 itu dulu zaman dulu ya. Itu sulit sekali buat ngedapetin gelar S1 gitu loh. Jadi nggak seperti sekarang kuliah 4 tahun, 3,5 tahun. Tetapi kenapa kok nggak buat pesawat sendiri? Nggak bisa dong mas. Kalau Habibie itu bukannya anaknya ini kan Presiden George Bush, ya dong, yang kaya raya sampai bagaimana bisa-bisa dia bisa bikin konsepnya, dia bisa bikin. Tapi kan modal bikin pesawat itu mahalnya nauzubillah, nggak mungkin bikin sendiri ya. Maksudnya beli bahannya sendiri. Apa namanya? Iya, Habibie itu dia adalah satu-satunya insinyur Indonesia yang mampu membuat pesawat. Zaman sekarang sudah tidak ada insinyur, gelarnya sudah sarjana. Kalau ekonomi, sarjana ekonomi, sarjana ilmu komunikasi. Udah nggak ada insinyur. Kalau zaman dulu sekolah insinyur tuh sulit. Sekolah arsitektur gitu ya, arsitektur pesawat terbang apalagi. Itu jarang sekali. Gitu. Oke ya, lanjut lagi ke proximity, yaitu jarak sosiologis atau psikologis antara kegiatan yang diberitakan dengan publiknya. Misalnya, ekspor Toyota Kijang ke Malaysia bagi masyarakat Indonesia lebih menarik ketimbang ekspor bis Icarus buatan Romania ke Nigeria. Ya, mungkin karena kan ini
antara kita dengan Malaysia itu kan negara yang dekat ya. Jadi kita akan lebih concern, kita